Bincang bersama. Halo, selamat sore. Apa kabar, Sobat? Ketemu lagi bersama saya Daniel Adam. Kali ini di program podcast Bincang Bersama. Nah, seperti biasa kita akan ajak Anda untuk belajar menduplikasi kesuksesan seseorang yang katanya tuh beda-beda tipis sebetulnya antara nasib Anda dengan nasibnya narasumber yang satu ini. Karena biar gimana pun juga memulai suatu aktivitas itu perlu dilakukan dengan hati ya. Tapi tidak lepas dari prinsip parenting dalam rumah kita. Oke, prinsip parenting dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Yuk, kita coba sapa terlebih dahulu. Karena di podcast Bincang Bersama kali ini, saya sudah bersama dengan seorang ibu. Beliau juga seorang profesional trainer. Kemudian beliau itu bergelut di bidang teater juga. Dan penulis buku juga. Nah, saya akan sapa langsung ada Ibu Benari Saraswardini. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sehat sore. Ya, alhamdulillah sehat banget nih. Namanya bagus, Benari Saraswardini. Yes. Kenapa harus dipanggil Dini? Oke. Kenapa harus dipanggil Dini? Jadi berarti ini saya mesti cerita tentang nama saya dulu nih ya. Iya. Kenapa sih? Kalau saya pernah nih googling iseng-iseng ya. Benari gitu. Saya googling nama Benari. Itu beneran nggak dapet loh. Nggak ada arti ya? Bukan. Jadi the one and only kayaknya gitu loh. Oh ya, oke. Tapi itu sebetulnya nama dari pemberian orang tua yang menurut saya sih itu sangat bagus banget dan itu benar-benar membuat saya itu sampai sekarang bisa seperti ini. Pengen tahu nggak namanya? Apa artinya? Ada dua kalimat ya, Benari Saraswardini. Betul, ya. Boleh tebak saya dari mana gitu dari nama itu? Kalau ngelihat looks-nya daerah Pulau Jawa. Iya. Terus, Tapi alusnya Solo. Bener. yes, betul sekali. Dapat buku saya. Iya. Karena emang wong Solo itu kan lembut, gitu tutur ya. bahasanya halus gitu ya. Bener nggak sih Bu? Ini tebakan aja loh. Karena saya juga punya teman daerah Solo dan cukup banyak. Terima kasih Mas. Aduh, saya mesti kasih hadiah apa ini ya? Boleh nanti transfer aja. Oke, kita back to the topic ya. Benari Saraswardini itu meaning-nya apa? Meaning-nya, oke baik. Benari itu bahasa Jawa ya. Benari saben hari. Ya saben hari itu setiap hari ya benari. Sara sehat ya. Wardini. Jadi kebetulan waktu zaman dulu itu bidan yang menolong saya itu namanya Wardi, Bu Wardi. Jadi sesungguhnya nama saya itu cuma Ni aja. Oh, oke. Benari Saraswardini. Jadi setiap hari diharapkan bisa sehat selalu. Amin. Gitu. Amin. Terjadi nggak sih? Oh, alhamdulillah masih seperti sekarang ini. Oke. Saya masih semangat dan meskipun saya sudah pensiun gitu ya, tapi saya masih semangat untuk berkarya. Nah, itu dia Bu Dini. Karena saya yakin tuh setiap nama yang disematkan sebagai sebuah predikat seumur hidup ya kepada dari orang tua kepada anak itu kan sebenarnya gambaran dari keinginan orang tua ya. Betul, Bu Dini, betul. Ya. Jadi alhamdulillah kalau emang sampai dengan sekarang masih sehat walafiat, terus bisa berkarya, menghasilkan menjadi yang terbaik. Karena banyak orang yang ngerasa, aduh gue belum jadi apa-apa nih karena gue belum bisa kontribusi. Nggak terjadi kan di kehidupan ya? Iya, betul sekali. Jadi ya kenapa ya kalau kita bilang kan tadi soal nama tadi kan berarti kan itu yang terbaik. Kita bisa menjadi the best version of me gitu, ya kan? Jadi ya kontribusi apa yang bisa kita berikan? Oke, kita balik lagi. Oke, sampai dengan usia seperti sekarang ini, apa yang sudah bisa kita perbuat, gitu. Terus kemudian untuk siapa, gitu. Untuk apa saya ada di sini? Itu sih kira-kira kalau dalamnya ngomongnya jadi panjang nanti. Betul. Kita tarik deh ke kehidupannya awal ketika Bu Dini ini masih anak-anak gitu. Apa sih yang sampai dengan saat ini masih diajarkan sebagai sebuah pembelajaran seumur hidup ya, long lifetime learning-nya Bu Dini, yang orang tua dulu sempat ajarin dan sampai dengan sekarang tuh masih dijunjung tinggi gitu sama seorang Bu Dini. Iya betul. Jadi kalau ngomongin pola asuh orang tua saya, bagaimana orang tua mendidik saya itu, saya bisa bercucuran air mata gitu Mas Daryl. Jadi gini. Orang tua saya, kebetulan saya dididik dalam lingkungan Jawa gitu ya, dalam lingkungan Jawa yang sangat kental di Solo itu kan kebetulan yang saya semuanya kita masih sangat menjunjung tinggi yang namanya budi pekerti, sopan santun, bagaimana kita berperilaku di hadapan orang tua seperti itu tuh masih sangat dijunjung tinggi. Bahkan jangankan pada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kakak misalkan gitu. Terus bukan kepada kakak juga, kepada adik, itu pun kita benar-benar harus menghargai
dari sebutannya. Jadi misalkan saya manggil kakak itu ya nggak boleh namanya doang. Harus ada mas, harus ada mbak. Demikian juga ke adik. Adik tuh bilangnya harus, kalau laki, terus pakai nama Dimas. Kalau perempuan harus panggil Jeng. Itu dari yang saya itu masih mendidiknya sampai seperti itu. Artinya apa? Artinya ya siapapun kita tidak boleh membedakan usia untuk menghormati orang lain, untuk menghargai orang lain. Etika ya? Yes, itu yang benar-benar menjadi apa namanya, di benak saya itu kayaknya itu sampai sekarang pun masih tertanam yang namanya akhirnya kita sebut sebagai etiket ya. Etiket, sopan santun, tata krama yang memang diturunkan dari orang tua saya, dari lingkungan saya, yang saya sampai sekarang ini masih benar-benar membekas gitu lah. Gitu. Dan itu terpakai sampai dengan saat ini ya? Betul, Bu, ya? betul. Yang tadi Ibu bahasakan membekas itu kan berarti kan yang ada dalam pikiran saya adalah selalu diingat, dikenang, dipertanggungjawabkan sebagai sebuah beban moral tersendiri ya? Iya, betul. Oke, ini berhubungan sama etikat ketika Ibu bekerja nggak? Oh ya, pastinya dong. Kan kita bekerja itu sebagai seorang pribadi ya, kan kita sudah membawa norma, nilai-nilai gitu dalam diri kita setiap orang gitu ya. Nah, itu yang kita bawa ke dalam tempat kerja. Hanya saja kan nanti kita sesuaikan lagi nilai-nilai seperti apa yang akan kita berikan dalam dunia kerja tersebut. Etiket seperti apa gitu. Itu pastinya sangat berhubungan sekali antara pribadi seseorang dengan bagaimana dia berperilaku di tempat kerjanya. Itu outcome-nya berupa norma ya? Iya. Norma, etika, etos kerja, segala macam. Iya. Betul ya? Ibu pernah terlibat di dunia teater? Iya, pernah. Ini gimana ceritanya sih? Sedikit saya mau tahu perjalanan hidupnya Ibu. Itu remaja atau beranjak dewasa? Itu ketika saya mulai mengenal dunia teater itu ketika saya SMA. Jadi SMA dulu saya kelas 1 itu sempat saya di SMA 6 di Bulungan. Itu saya bergabung dengan teater Ek namanya. Kemudian pimpinan dari Mas AGS Arya Dipayana, beliau sudah almarhum. Kemudian saya ke Solo. Nah, di situ juga kebetulan memang tadi saya pindah ke Solo itu mulai saya SMA. Tapi orang tua masih di sini. Nah, di situ saya kembali menekuni dunia teater dan memang kayaknya itu teater itu merupakan apa ya? Merupakan jadi kalau misalkan dalam keseharian tuh tadi kita terikat dengan etiket. Kadang-kadang merasanya saya butuh sesuatu yang bagaimana untuk bisa meluapkan apa yang ada dalam diri saya itu butuh tempat gitu ya. Nah, teater itulah wadahnya gitu yang bisa wah saya bisa bebas ngapain, bisa teriak, bisa bebas. Nah, itu akhirnya saya masuk ke teater dan itu asik banget gitu ya. Karena itu berhubungan pula dengan ini ya, dengan emosi yang ada ya, yang bisa dikontrol ya. Maksudnya begini, ada sebuah tempat yang memang dicari orang untuk meluapkan emosi positif. Kebanyakan kan orang ke pinggir pantai teriak sekencang-kencangnya, udah, gue udah plong, gue udah lega. Tapi di teater sendiri, outcome emosinya itu lebih tertata ya Bu? Betul. Tapi maksud saya gini, ini sesuatu hal yang positif menurut saya. Iya, betul. Jadi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh menekuni sesuatu itu akhirnya kita bisa gunakan untuk satu hal yang positif. Saya kebetulan di teater waktu itu sempat zaman saya memang ya sempat menjadi salah satu pemeran terbaik wanita se-Jawa Tengah waktu itu dalam festival gitu. Zaman dulu ya gitu. Tapi akhirnya apa dampaknya ke saya gitu. Itu gampang kita bisa jadi switching gitu ya. Jadi misalkan dalam kondisi tertentu seperti sekarang ini dalam dunia kerja ya. Kita saya harus menjadi seseorang yang seperti itu ketika kita switching gitu buat saya nggak masalah gitu. Tetap bisa menjadi diri sendiri meskipun saya harus tampil misalkan saya mungkin lagi bete gitu ya. Tapi saya harus berhadapan dengan klien. Gitu kan ya. Ketika dengan klien kan kita nggak boleh bete gitu. Nah, itu bisa saya gunakan gitu. Ketika saya berhadapan dengan tim saya ada yang ngeselin. Nah, itu juga akhirnya saya bisa berusaha untuk memahami dia, bisa berempati dan sebagainya. Jadi permainan emosi itu jadinya akhirnya saya jadi nyaman gitu. Ya. Ini gini. Saya penasaran ya sebenarnya karena bagi para leader ataupun mungkin juga Anda C-level atau BOD level ya, yang kadang-kadang itu punya masalah di kantor, punya masalah di rumah, itu kan harus bisa secara profesional untuk membedakan. Nggak mungkin pakaian kita di rumah itu dipakai sebagai sebuah pakaian emosi di kantor ya Bu ya. Ada studi kasus nggak yang mungkin boleh disampaikan sebagai sebuah bentuk inspirasi di podcast kita kali ini? Apa permasalahan yang pernah memaksa dalam tanda petik seorang Ibu Dini ini bermain peran emosi
lebih bijak dan lebih wise ketika di kantor, karena sebelumnya ada masalah di rumah misalnya. Nah, itu boleh kasih kasusnya nggak gimana? Biar jadi sebuah inspirasi pembelajarannya. Dan bagaimana memanage diri itu? Oh, oke. Sering sih. Sering sih. Oke, gimana ceritanya? Jadi kebetulan dulu waktu pas saya masih kuliah gitu ya, saya main teater, saya kuliah. Kemudian saya juga ini jadi penyiar. Oh. Nah, itu contoh simpelnya gitu. Mungkin Mbak dan Mas Masisnya sebagai penyiar juga sering rasain gitu ya, ketika lagi ada masalah gitu ya, mungkin berantem sama pacar gitu ya. Terus tiba-tiba kita harus siaran. Harus menyapa, halo, selamat siang, bla bla bla. Nah, itu kita tetap spiritnya tetap semangat banget gitu, nggak mungkin kita menyapa mereka dengan wajah bete, meskipun kita nggak kelihatan ya di radio. Itu pernah. Terus kemudian yang selama saya waktu kerja juga saya alami. Yang simpelnya adalah ketika saya sedang membawakan training. Membawakan training itu artinya gini, kita kan harus berperan sebagai seseorang yang memang harus menjadi pusat perhatian. Kemudian mereka harus dengerin saya ngomong loh gitu. Padahal saya ini aslinya kan orang yang mungkin tadi bilang kan lemah lembut dan sebagainya. Jadi intonasi saya itu biasanya nggak seperti ini gitu. Tapi ketika saya berhadapan dengan orang lain, saya mesti harus menaikkan intonasi saya, harus kelihatan tegas, harus benar-benar tek sistematis dan sebagainya. Itu juga merupakan switching dari bagaimana asli saya harus menjadi seperti ini. Gitu. Oke, bukan berarti harus mengeluarkan kepribadian yang lain ya? Bukan? Enggak sih, enggak. Okay. Enggak, karena prinsip saya kalau dalam berkomunikasi itu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dari kawan bicara kita. Gitu. Bukan bagaimana lo harus ngerti gue gitu, tapi bagaimana saya bisa mengerti mereka. Jadi supaya pesan yang kita sampaikan itu bisa mereka terima, ya saya harus bisa mensejajarkan diri saya dengan mereka. Gitu. Oke, Ibu Dini pernah ngalamin ngerasa pindah dunia nggak, Bu? Dalam artian begini, dalam bidang profesi kan ada seorang yang mungkin dia tuh bekerja di kantor, kemudian dia harus pindah ke dunia teater, dan saya sempat cari tentang sosok seorang Benari Saraswati ini. Beliau itu professional trainer juga. Nah, ini kan ada 3 predikat ya yang disematkan dalam diri Ibu. Makanya saya menggunakan bahasa pindah dunia. Ini bagaimana mengatur pola berpikirnya, bagaimana mengatur pola profesionalismenya, dan juga decision making yang harus Ibu lakukan. Karena professional trainer itu kan as a personal branding juga. Iya, dia harus ada satu tanda, oh ini Dini nih. Gue tahu misalnya gitu, hanya dengar suaranya, caranya ngomong. Nah, ini gimana dengan istilah pindah dunia yang saya sampaikan? Iya, jadi kalau saya sebetulnya memang kebetulan basic saya itu dulu saya kuliah di ilmu komunikasi. Ya, jadi memang pengennya ngomong aja gitu ya. Pengennya ngomong, meskipun kadang-kadang kalau ngomong itu katanya, kok orang Dini itu kok bisa ngomong ya? Padahal orang ternyata pendiam gitu ya. Tapi memang saya itu senang ngomong ketika memang ada materi yang harus diomongin gitu. Tapi kalau misalkan enggak, itu kayaknya saya udah deh, mendingan saya nggak terlalu. Jadi saya jujur, saya nggak suka yang ngelumpi-ngelumpi gitu ya. Tapi ketika saya diminta berbicara seperti misalkan jadi pembicara dan sebagainya, kan ada materinya jelas tuh. Oke, saya harus bisa ngomong. Nah, dampak efeknya karena saya di teater ke dunia trainer. Kan teater itu belajar bermain peran. Betul, setuju. Jadi ketika saya menjadi seorang trainer, ini yang saya mainkan. Saya berperan sebagai seorang trainer. Kemudian juga saya punya prinsip bahwa seorang trainer itu sama halnya bermain peran juga. Karena kita, kalau di dalam dunia seni, itu kan kita nonton sesuatu pertunjukan. Betul. Itu berapa lama sih? Ya kan misalkan paling 2 jam udah bosan. Nah, apalagi kita yang ngomong nih, kalau kita ngomongnya flat, datar aja ya, pastinya itu kan butuh sesuatu yang harus lebih membuat orang bisa stay sampai selesai gitu. Nanti kita kasih training kadang-kadang seharian, kadang bahkan ada yang 2 hari. Nah, disitulah saya harus bisa pindah dari satu dunia sebagai seorang teater itu kita bawa, dunia teater itu kita bawa ke dalam dunia trainer. Kayak gitu. Nah, kalau dengan dunia kerja seperti apa? Ya dunia kerja ya, saya kan berinteraksi dengan berbagai macam karakter ya. Betul, otomatis ketika saya berhubungan dengan karakter yang berbeda-beda, saya pun harus pandai menyesuaikan. Oke. Gitu. Tapi nggak menjadikan itu sebagai sebuah beban atau ya beban lah ya, karena dunia teater kan dunia yang
free, yang Iya, bebas, iya. mengekspresikannya. Ini peran yang gue mainkan, ya gue harus begini gitu loh. Betul. Ketika kita masuk ke dunia profesional, nggak akan bisa Iya, seperti itu kan Bu Dini betul. ya? Betul sekali, Iya betul dong. sekali. Sangat jauh, berseberangan boleh dikatakan Iya, gitu iya. ya. Ini memanage dirinya kalau Mhm, kita hubungkan dengan etiket tadi, mhm. nah gimana Bu Dini? Iya, oke, baiknya pada akhirnya kita harus bisa mengambil satu keputusan nih. Mhm, mhm. Saya memilih yang mana. Ketika Hmm. saya sudah berhadapan dengan sebuah dunia profesi, Mhm. memang saya harus profesional. Hmm. Profesional itu ya saya memahami dunia profesi saya yang saya tekuni itu apa saja yang nilai-nilai yang harus kita anut, yang harus kita bawa gitu. Oke, oke. Nah, tapi bukan berarti saya meninggalkan sama sekali. Karena dalam dunia teater tersebut punya nilai-nilai yang positif tadi, ketika saya berinteraksi dengan orang, ketika saya sedang berada di depan, itu kan kebawa terus gitu ya. Ya, ya. Jadi tetap kepake gitu. Yang nggak kepakainya ya, misalkan ya oke, kalau di dunia teater kan mungkin lebih kepada bebas, masih bisa berekspresi Ekspresif ya di sana tuh ya. sesukanya gitu, sesuai dengan perannya. Menurut saya sih kita tinggal bagaimana strategi kita aja. Tetap ada hal positif yang terus kita bawa, karena saya juga lama di dunia teater. Tapi dalam pekerjaan sehari-hari, menurut saya ini merupakan sebuah nilai yang sangat sangat bagus gitu, yang bisa saya mainkan peran-peran dalam teater tadi, dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya, sehingga saya lebih nyaman berinteraksi dengan siapapun gitu. Saya nggak merasa mungkin ini bagian dari juga bagaimana saya building confidence ya diri saya gitu. Saya nggak merasa bagaimana ketika saya berhadapan dengan seseorang yang mungkin levelnya lebih tinggi, saya tetap bisa merasa nyaman. Kemudian apalagi dibalut dengan etiket tadi gitu. Oke. Oh iya, ngomongin masalah etiket kan, Ibu penulis buku Etiket Bekerja ya. Iya. Ini bukunya saya sempat baca, dan itu kontekstualnya itu benar-benar apa yang sering kita lakukan di dalam dunia pekerjaan. Iya. Ini apakah bagian dari sebuah personal branding juga buat seorang Dini dalam tanda petik ya? Atau ini bagian dari sebuah batu loncatan juga sebagai sebuah legacy yang Ibu sampaikan? Kalau misalnya semuanya sudah harus kita tinggalkan, saya masih punya ini untuk diteruskan oleh generasi berikutnya. Nah, statement saya ini salah nggak kira-kira? Iya, betul sekali sih Mas. Betul banget, betul banget. Ya, Karena ya, memang jadi gini, saya sekarang kan sudah pensiun ya. Betul. Saya sudah pensiun. Ketika saya mau pensiun, saya sempat bingung. Saya mau ngapain gitu ya. Saya mau ngapain setelah pensiun? Orang-orang kan mungkin mau bisnis apa. Saya udah mencoba juga gitu, bukan berarti saya nggak mencoba. Banyak teman-teman yang sudah bisnis kemudian ngajakin saya bisnis pakaian lah, batik lah, apa dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata setelah saya coba, kayaknya kok ini bukan gue banget gitu. Akhirnya barang numpuk aja gitu. Nah, saya tuh sebenarnya sudah melakukan tes gitu ya, analisa tes saya sendiri gitu. Saya kayak nyaman banget di training ini menjadi public speaker dan membawakan materi-materi interpersonal skills dan etiket. Tapi saya pengen second opinion. Jadi ceritanya saya iseng-iseng, saya pengen tahu benar supaya saya yakin ketika saya pensiun saya bisa berbuat sesuatu. Ada legacy yang saya tinggalkan. Jadinya saya melakukan tes yang namanya tes sidik jari. Pernah dengar? Iya, pernah. Ya, dengan Stephen Genetic. Itu saya menggunakan itu, dan ternyata hasilnya saya seorang feeling introvert. Ya, jadi ada feeling extrovert, ada feeling introvert, ada thinking dan sebagainya. Ada 5 jenis kepribadian, dan saya feeling introvert. Dan apa di situ? Ternyata di situ ada seorang public speaker, kemudian juga motivator dan sebagainya. Akhirnya saya pikir, ya Allah, ngapain saya ini ya? Ya udahlah, ngapain saya mesti mencari-cari lagi? Ya udah, ini aja yang saya tekuni. Akhirnya saya tekunilah training ini. Dan saya persiapkan ketika saya mau pensiun, harus ada sesuatu. Karena saya punya guru, saya punya mentor namanya Pak Jamil Azaini. Beliau bilang gini, seorang trainer profesional itu kartu namanya ya buku, gitu kan ya. Jadi kartu nama seorang trainer tuh ya buku. Jadi kalau saya nggak punya buku, kayaknya kok saya nggak profesional banget ya gitu. Cuman dari baca sana baca sini, orang bilangnya cuman jualan ludah gitu kan ya. Saya nggak mau itu gitu, karena saya pengen sesuatu yang otentik. Ya, itu merupakan bagian dari integritas yang saya berikan, dan itu akan menjadi legacy buat saya nantinya. Akhirnya saya menulis buku. Jadi buku ini sebenarnya dedikasinya untuk siapa? Untuk ke people atau SDM yang ada di sebuah perusahaan secara umum, atau bagaimana? Enggak sih, pastinya kalau ngomongin soal legacy, buku ini pastinya bukan hanya untuk
orang-orang tertentu gitu ya, atau perusahaan tertentu enggak. Pastinya saya sangat berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang dulu pernah tempat saya bekerja di BDO di Indonesia, di Institut Akuntan Publik Indonesia gitu, karena itu yang membesarkan saya gitu, sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Nah, namun demikian ada pun buku yang sudah saya tulis ini pastinya ini adalah untuk orang Indonesia lah ya, untuk kita semuanya, untuk bangsa Indonesia. Kalau boleh saya katakan ini legacy untuk bangsa Indonesia. Karena apa? Karena dengan beretiket, bangsa Indonesia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, akan lebih dikenal di dunia. Bayangkan Mas, dulu orang tuh sering menyebutnya bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa tersopan gitu ya, yang dikenal masyarakatnya dengan sopan santun, dengan orang yang ramah. Tapi pernah dengar nggak sih yang belakangan ini bahwa ternyata bahwa bangsa Indonesia ini, netizen terutama, itu adalah yang paling tidak sopan gitu kan ya, atau masa ya itu kan sangat menyedihkan gitu ya. Mudah-mudahan sih buku Etiket Bekerja yang sudah saya tulis ini pun bisa menjadi legacy dan bisa dimanfaatkan oleh seluas-luasnya umat. Dan buku ini pernah kita bahas juga ya di program Book of the Week Smart FM ya. Nah, ini sekaligus mengingatkan Anda kalau ingin lihat bagaimanakah konten atau kontekstual dari buku ini, buka aja YouTube-nya Smart FM Book of the Week. Nanti ada Bu Dini di sana jabarin tentang etiket di bidang pekerjaan atau etiket bekerja. Oke, Bu, saya juga mau tahu Bu, kalau dari sekian banyak, kan tadi Ibu menceritakan banyak tuh step by step perjalanan Ibu dari mulai pertama kali kecil diamanatkan oleh orang tua untuk menjaga kesopanan, etika, dibawalah itu ke dalam kehidupan dunia setelah sekolah, bekerja, sampai akhirnya Ibu pensiun dan memutuskan untuk menjadi professional trainer. Apa kendala-kendala yang mungkin bisa disampaikan kepada smart listeners, dan diharapkan dari kendala itu Ibu juga memberikan solusi gitu loh. Karena buat saya kendala itu kan nggak bisa dihilangkan ya. Kita perlu memitigasi kendala itu gitu loh. Nah, boleh sharing sedikit nggak? Bentuk kendala seperti apa yang Ibu rasakan dan kayaknya itu paling berat tapi ketemu juga gitu jalan keluarnya. Ini best dari apa yang Ibu pernah lakukan ya saat itu ya? Iya. Kendala dalam hal apa nih Mas? Boleh apapun, pribadi misalnya, kendala dalam menjadi seorang professional trainer, penulis, bahkan pemain teater. Jadi gini, kalau menurut saya sih setiap orang pasti punya kendala ya, punya tantangan lah gitu ya. Kita bilang jangan kendala, tapi tantangan gitu lah. Setiap orang pasti punya tantangannya masing-masing, dan setiap orang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini saya gini, saya pernah gitu mengalami di satu titik di mana itu titik yang paling rendah lah, boleh katakan gitu ya, dalam kehidupan gitu, dalam kehidupan pribadi maupun dalam pekerjaan gitu. Tetapi setelah saya renungkan, saya bertanya-tanya pada diri saya sendiri, untuk apa saya hidup gitu, dan orang-orang siapa yang masih membutuhkan saya gitu, pasti kan ada ya. Jadi itu adalah merupakan sebuah motivasi diri saya supaya saya itu bisa bangkit lagi. Untuk apa saya hidup gitu. Nah, kemudian ketika saya bisa bangkit pun bukan berarti terus akhirnya nggak ada tantangan di situ gitu ya. Jadi sampai akhirnya alhamdulillah gitu, dengan adanya perjalanan hidup yang sangat berliku-liku yang bisa saya lalui, sampai dalam pekerjaan pun saya merasakan sebuah puncak gitu ya, puncak di mana yang terakhir saya bekerja sebagai seorang managing director di BDO di Indonesia di bidang human capital and training consultant gitu, dan itu merupakan sebuah, menurut saya sih, anugerah dari Tuhan gitu ya. Jadi gini, kalau kembali lagi saya hubungkan dengan buku saya Etiket Bekerja, mungkin orang berkata, kalau saya bilang orang lebih pintar banyak kok gitu ya. Orang lebih pintar banyak, lebih hebat banyak, lebih punya karya-karya banyak gitu. Tapi kadang-kadang saya bertanya waktu itu, kenapa kok manajemen memilih saya gitu? Kenapa orang-orang percaya sama saya? Nah, akhirnya saya kembali lagi, oh iya ya, ternyata selama ini menurut saya mungkin secara technical skill saya nggak terlalu lebih hebat banyak gitu ya. Ya mungkin saya bisa, tapi biasa-biasa aja, so-so gitu lah katakan. Tetapi ketika saya memaintain hubungan saya dengan orang lain, inilah yang bisa membuat orang lain akhirnya trust ke saya. Jadi kendala saya adalah gini, apapun ketika saya sedang berada di titik terendah, itu saya tetap memaintain bagaimana saya bisa menjaganya gitu ya, menjaganya, dan ini merupakan sebuah pelajaran yang harus saya ambil hikmahnya gitu. Karena setiap kejadian itu ada hikmahnya. Setuju. Termasuk ketika seseorang, misalkan saya pernah punya atasan yang mungkin sangat orangnya temperamental gitu. Sampai misalkan
saya pernah di dalam situasi di mana saya dimarahin di depan orang banyak seperti itu. Mungkin kalau orang-orang nggak tahu, kalau sekarang mungkin udah langsung kena mental gitu. Tapi akhirnya saya bisa mengambil hikmahnya setelah itu. Oh iya ya, kalau saya tidak mengalami kejadian-kejadian itu, mungkin saya nggak bisa sampai di tahap seperti ini gitu. Kalau saya tidak pernah sampai di titik terendah, mungkin saya tidak bisa sampai di posisi tinggi seperti ini, gitu. Jadi setiap kejadian itu saya selalu mengambil hikmahnya. Saya ambil dari sisi paling positifnya apa? Orang yang seperti itu yang mungkin dia nggak suka sama saya, tapi saya coba melihat, oh iya, dia pasti ada sisi baiknya. Ya, orang pasti ada sisi baiknya. Gitu. Jadi ini namanya istilahnya kita mengambil taking in the good-nya. Jadi sisi baik seseorang itu pasti ada, atau sisi baik setiap kejadian itu pasti ada. Oke. Ini jarang banget loh wisdom kayak gini, karena biasanya ya benar tadi yang Bu Dini bilang, ketika seseorang itu dihajar habis-habisan oleh atasan dalam tanda petik yang mungkin temperamental, udah kena mental, mereka akan mundur gitu ya. Nggak pernah melihat dari sisi ini pasti ada hikmah tersendiri di balik ini. Mereka ngerasa, udahlah gue udah dibantai, gue udah habis, resign lah, cari kerjaan lain. Cari kerjaan lain lah, gitu. Kesempatan banyak kok, gue bisa gitu. Nah, tapi saya nggak, sampai akhirnya pun, sampai sekarang pun saya juga berhubungan baik dengan mereka semua. Oh iya? Gitu. Iya. Dan yang saya merasa bahwa kalau sesuai judulnya kan etiket bekerja menjadi likable person di tempat kerja, itu saya menggambarkan bahwa diri saya itu di posisi itu. Jadi artinya apa? Sampai saat ini pun bahkan ketika saya sudah tidak bekerja di perusahaan tempat saya yang terakhir, mereka pun masih banyak berhubungan dengan kita. Saya masih banyak juga membantu pelatihan-pelatihan di internal mereka. Sangat mengapresiasi gitu. Mereka tuh, saya hubungan kedekatan saya dengan manajemen di sana pun masih sangat baik. Mereka juga masih mensupport saya. Jadi luar biasa sekali. Saya sangat berterima kasih juga kepada perusahaan tempat saya bekerja di BDO di Indonesia maupun di Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi justru mereka lah yang masih menjadi supporter saya sampai saat ini, meskipun saya sudah nggak di sana lagi. Berhasil nggak keluar air mata ya. Baik Ibu, saya minta kesediaan Ibu untuk memberikan wisdom statement-nya, karena ini kan banyak poin penting sebetulnya yang disampaikan tadi. Bagaimana menjadi seorang yang betul-betul bisa menerima keadaan, menjadi orang yang legowo gitu ya. Kemudian juga bahkan menjunjung tinggi apa yang disampaikan oleh orang tua, dibawa terus itu legasinya dalam kehidupan nyata. So, inspirasi apa yang bisa Ibu sampaikan paling tidak kepada Smart Listeners yang hari ini mungkin dengerin, mereka juga masih kerja, pernah dalam posisi Ibu tapi mereka nggak kuat, dan mereka juga mungkin sekarang lagi berada di sebuah titik terendah dalam dirinya. Silakan Ibu, apa yang Ibu sampaikan? Iya, mungkin satu kalimat ya yang saya ingin sampaikan juga, yang itu juga menjadi pegangan saya gitu. Kalau saya prinsipnya seperti ini, jika ingin mendapatkan yang terbaik, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah perbaiki diri sendiri. Itu saja. Itu saja? Iya. Oke, baiklah. Nah, sebenarnya bincang bersama dengan Ibu Dini hari ini punya banyak kontribusi, khususnya dari sisi psikologis ya. Karena menurut saya sih, menjadi yang terbaik itu nggak akan pernah ada gitu loh. Kita jangan pernah tanyakan apa hal terbaik yang pernah kita berikan kepada orang lain, tapi tanyakan terhadap diri kita sendiri. Sudahkah kita memberikan yang terbaik? Semoga bermanfaat wisdom statement yang disampaikan oleh Ibu Dini. Sampai ketemu di podcast Bincang Bersama edisi berikutnya, hanya dari Smart FM. Bincang bersama